Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai tata tulis karya ilmiah. Kami kelompok 9 yang beranggotakan saya Andina Sasabila dengan NIM 7101421139, Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Fakultas Ekonomi. Saya Rahel Begita Putri Bintan dengan NIM 7101421118 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi. Saya Rusda Ulia dengan NIM 7101421050. Saya dari Pendidikan Ekonomi Koperasi. Nama saya Zilfa Amalia dengan NIM 7101421130 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi. Saya Elina Ratna Anjali, NIM 7101421135 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Koperasi. Nama saya Salsa Safila Akbar Haikal, NIM 6101421108 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Karya ilmiah terdiri dari dua kata, yaitu karya dan ilmiah. Karya sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, ciptaan, terutama hasil karangan. Sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu dan secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Ilmiah diartikan sebagai hal yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan. Dalam membuat sesuatu yang bersifat ilmiah, seseorang harus memiliki landasan yang kuat atau dikenal dengan istilah teori. Karya ilmiah diperoleh oleh ilmuwan dari melalui pengamatan, peninjauan, wawancara, angket, penelitian dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis, bahasa yang baik, objektif, dan mudah dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan. Penyajian karya ilmiah didahului dari studi pustaka dan studi lapangan. Sudah selayaknya jika tulisan ilmiah sering mengangkat tema seputar hal-hal yang baru dan belum pernah ditulis oleh orang lain. Walaupun tulisan tersebut sudah pernah ditulis dengan tema yang sama, tujuannya adalah sebagai upaya pengembangan dari tema yang sebelumnya dan bisa juga disebut dengan penelitian lanjutan. Untuk pengembangan keilmuan, dalam upaya menemukan fenomena baru, teori baru, prototipe, uji diagnosis, atau mengkoreksi atau merevisi fenomena yang sudah ada dan uji dinekstil yang sudah dilakukan. Jadi, karya tulis ilmiah adalah desain penelitian, rencana penelitian yang menyangkut semua komponen langkah-langkah penelitian dengan mempertimbangkan etika penelitian, sumber daya penelitian. Seorang peneliti diwajibkan mempunyai dasar teori yang kuat. Landasan teori yang kuat akan membantu peneliti mempertahankan hasil penelitiannya. Tapi teori itu tidak menyimpang sesuai dengan disiplin ilmu yang dia teliti, sehingga dapat dipertanggungjawabkan penelitiannya. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Beberapa jenis karya ilmiah yang paling banyak diterbitkan adalah yang pertama, artikel. Dalam istilah jurnalistik, artikel adalah tulisan berisi pendapat subjektif penulisnya tentang suatu masalah atau peristiwa. Yang kedua, ada makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Yang ketiga ada kertas kerja atau work paper. Kertas kerja ini pada dasarnya mirip dengan makalah,
namun disusun dengan analisa yang lebih mendalam serta tajam. Yang keempat ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelumnya menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan S3. Yang kelima ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1. Skripsi memuat karya sistematif yang mengutarakan pendapat penulis berlandaskan pendapatan orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris objektif. Yang keenam, ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 pasca sarjana yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan skripsi. Yang ketujuh ada disertasi. Disertasi disebut dengan PH tesis, adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan dengan penulisan berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terperinci. Yang terakhir ada artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer adalah artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer. Langkah-langkah membuat karya tulis ilmiah. Pada tahap-tahap tertentu, penulis dalam karya ilmiah perlu memperhatikan alur proses dalam memproduksi tulisannya melalui proses yang tidak singkat. Akan tetapi, perlu upaya yang dilakukan. Beberapa tahapan diantaranya yaitu yang pertama, tahap persiapan atau perencanaan. Perencanaan merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan bagi seorang penulis karya tulis ilmiah. Karena dengan merencanakan segala aspek dari apa yang akan dibahas dan dikaji dapat tersampaikan dengan apa adanya perencanaan. Yang kedua ada tahap pengumpulan informasi. Adapun bahan dari pengumpulan informasi dalam pembuatan karya ilmiah sebagai berikut. Yang pertama ada manfaat perpustakaan, yang kedua ada memanfaatkan internet, lalu ada kelola dan pilah bahan-bahan pustaka, lalu membuat ringkasan dan melakukan parafrase, lalu membuat kutipan, yang terakhir membuat daftar instrumen wawancara, observasi, dan pertanyaan yang dipersiapkan. Lalu ada tahapan pelaksanaan draft. Setelah direncanakan, selanjutnya adalah pelaksanaan yang harus dipersiapkan dengan baik, diantaranya menyiapkan bahan referensi yang cukup sesuai dengan tema yang akan dibahas itu apa, dan bagaimana pelaksanaan dalam membuat karya tulis ilmiah seperti buku, jurnal ilmiah, proceeding, laporan ilmiah, semua memiliki petunjuk teknis yang berbeda-beda. Dan masing-masing dari kita dalam membuat karya ilmiah ditentukan oleh tujuan. Lalu ada tahapan menulis draft. Menulis draft ini untuk mengekspresikan ide-ide ke dalam bentuk tulisan kasar, lalu mengembangkan ide kreatif yang masih bersifat tentatif, lalu konsentrasi pada ekspresi atau gagasan, bukan pada aspek mekanik. Yang kelima ada tahapan revisi. Tahapan revisi ini memperbaiki ide dalam karangan karya tulis ilmiah yang berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, penataan isi sesuai dengan kebutuhan pembaca. Lalu membaca ulang seluruh isi draft data atau referensi yang akan dijadikan bahan sehingga memudahkan kita untuk mereduksi ke dalam bahan yang siap jadi. Lalu sharing atau berbagai pengalaman tentang draft kasar dengan berbagai teman untuk menemukan apa yang menjadi kekurangan kelebihan. Yang keenam ada tahap penyuntingan. Tahap penyuntingan ini memperbaiki dan mengevaluasi perubahan-perubahan aspek mekanik karangan seperti huruf kapital,
ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, dan format karangan. Lalu memperbaiki karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan menarik yang dilakukan guna meminimalisir kesalahan yang terjadi. Yang ketujuh ada tahap publikasi. Pada tahapan publikasi ini, tulisan yang kita buat akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca orang lain, sesuai tulisan dengan media publikasi yang kita tuju. Yang terakhir ada tahapan evaluasi. Apa perlukah evaluasi dilakukan dalam membuat karya tulis ilmiah? Bagi penulis sangat perlu, karena dengan evaluasi dapat mengukur kemampuan kita untuk bisa mengerjakan maupun menyelesaikan apa yang bisa kita lakukan dalam membuat karya ilmiah yang bagus, terutama bagi pemula atau yang akan memulai membuat karya ilmiah. Dengan melakukan evaluasi, maka kita akan berarti ingin selalu melakukan perbaikan agar apa yang kita kerjakan menjadi terukur dan maksimal. Adapun evaluasi yang lebih utama ada fokus pembangunan organisasi gaya konvensi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama yaitu sistematis. Susunan teks harus teratur dengan pola yang baku. Dimulai dengan pendahuluan, diikuti dengan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Yang kedua, logis. Isi karya ilmiah dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti akal pikiran. Dengan kata lain, hal tersebut dipengaruhi oleh hubungan sebab akibat. Yang ketiga, objektif. Pernyataan yang didasarkan oleh pandangan secara umum dan tidak dipengaruhi oleh pandangan pribadi penulisnya. Yang keempat yaitu faktual atau fakta. Data kebenaran karya ilmiah didasarkan pada kenyataan yang sesungguhnya, bukan karangan ataupun khayalan. Selanjutnya, reproduktif. Karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang selanjutnya yaitu tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Ciri-ciri karya ilmiah yang berikutnya yaitu mengharuskan karya ilmiah untuk ditulis menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Bahasa yang baku maksudnya di sini adalah bahasa yang formal dan resmi sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Yang selanjutnya adalah menggunakan kaidah keilmuan. Ciri-ciri karya ilmiah ini harus ditulis dan disusun dengan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan di sini maksudnya adalah metodologi penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis, karena dengan metodologi karya ilmiah memiliki kerangka pemikiran yang logis. Yang selanjutnya itu berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Di sini maksudnya adalah antara satu bab dengan bab yang lain harus saling berkesinambungan, terutama isinya. Hindari penggunaan kalimat yang tidak efektif alias bertele-tele dalam menulis sebuah karya ilmiah. Pada dasarnya, karya ilmiah ini bukan merupakan tulisan yang berupa fiksi atau bersifat tidak nyata. Sebaliknya, karya ini bisa menyasar kepada ilmu pengetahuan, teknologi, alam sekitar, dan seni serta budaya yang didapat melalui penelitian, observasi, studi kepustakaan maupun narasumber terpercaya di bidangnya. Salah satu tujuan dari karya ilmiah biasanya untuk kepentingan dalam memecahkan masalah dari suatu persoalan yang ada dan dipilih oleh penulisnya atau peneliti. Dalam karya ini harus berisi data, fakta, dan solusi mengenai masalah yang diangkat. Dalam dunia pendidikan ada beberapa jenis karya tulis ilmiah yang populer, yaitu makalah, paper, skripsi, tesis, dan disertai ciri-cirinya. Dan biasanya dalam suatu karya ilmiah yang berskala besar mempunyai tujuan agar bisa dipublikasikan kepada masyarakat mengenai ilmu pengetahuan yang dibahas. Salah satu forum yang dijadikan tempat dari tujuan itu adalah diskusi seperti konferensi yang akan melahirkan banyak gagasan dan masukan penting yang dapat membangun konten karya ilmiah tersebut. Karya ilmiah
juga tidak boleh emotif atau dibuat dengan dasar perasaan penulis. Hal ini penting agar karya ilmiah yang dibuat dapat menjadi suatu karya objektif, bukan berpihak kepada emosi penulis. Pernyataan dalam karya ilmiah juga harus cermat, tepat, tulus, dan benar, serta tidak memuat tekanan dari luar. Penulis atau peneliti karya ilmiah tidak boleh mengejar keuntungan pribadi. Penyusunan teks karya ilmiah juga dilakukan secara konseptual dan juga prosedural. Dalam karya ilmiah juga tidak memuat pandangan-pandangan tanpa dukungan fakta dan tidak bersifat argumentatif, tetapi kesimpulannya terbentuk atas dasar fakta. Ciri-ciri karya ilmiah lainnya yaitu dibuat setelah menentukan sebuah permasalahan, lalu diikuti dengan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisa, dan kesimpulan yang diperoleh, serta dilaporkan menjadi naskah tersendiri. Selain itu, kegunaan dalam karya ilmiah juga masuk dalam ranah akademik. Karya ilmiah biasanya digunakan sebagai bukti pengabdian profesi ataupun tugas dan syarat kelulusan kuliah sarjana dan tingkatan selanjutnya. Dalam menulis karya ilmiah juga tidak memperbolehkan melakukan plagiasi atau menjiplak. Data fakta lapangan sendiri harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam karya ilmiah juga harus mendapatkan informasi yang benar-benar akurat serta berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Karya ilmiah biasanya mulai dibuat oleh para siswa tingkatan sekolah menengah pertama hingga jenjang perguruan tinggi. Selain ciri-ciri, karya ilmiah juga mempunyai manfaat, yaitu untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, dan juga untuk mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan, serta untuk meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan juga sistematis. Karya ilmiah juga digunakan sebagai pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah, dan itu bisa dilihat dari bentuk karya ilmiah yang bersangkutan yang dibuat oleh seseorang itu sendiri untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian atau kepenulisan. Baik, untuk materi selanjutnya, yakni di dalam sebuah karya ilmiah dibagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama bagian awal atau bagian pelengkap pendahuluan awal. Lalu yang kedua ada bagian isi atau tubuh karangan yang merupakan inti, dan yang ketiga ada bagian akhir atau bagian pelengkap akhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian awal atau bagian pelengkap awal. Pada bagian pelengkap awal sendiri dibagi menjadi beberapa poin. Untuk poin yang pertama yakni halaman judul. Pada halaman judul, sebuah karya tulis ilmiah dapat dituliskan mengenai judul penelitian dengan lengkap, sehingga nantinya para pembaca dapat mengetahui garis besar isi laporannya. Di bawah judul juga dapat dicantumkan mengenai sifat dan jenis laporan, nama penyusun, nama lembaga, kota, dan tahun penyusunan laporan. Lalu pada poin yang kedua, yakni terdapat kata pengantar atau prakata. Di dalam halaman kata pengantar ini berisi mengenai gambaran umum pelaksanaan tugas dan hasil yang dicapai. Pada kata pengantar diuraikan dengan singkat alasan dan tujuan penyusunan laporan penelitian, ucapan terima kasih kepada pembimbing dan pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian. Untuk bagian ucapan terima kasih ini dapat dimasukkan ke dalam bagian ucapan terima kasih secara terpisah dari kata pengantar. Lalu tempat
tanggal, serta bulan tahun penyusunan laporan. Untuk poin yang ketiga, yakni ada sari atau abstrak. Dalam halaman abstrak ini berisi mengenai ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah. Ringkasan isi pada halaman ini meliputi tujuan, metode, data, serta simpulan dari sebuah karya tulis ilmiah. Untuk abstrak sendiri dapat diketik secara ringkas dan padat dengan spasi rapat atau single, maksimal adalah 3 halaman. Lalu untuk poin yang keempat, yakni ada daftar isi. Halaman daftar isi ini dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi pokok laporan. Oleh karena itu, pada halaman daftar isi ini dicantumkan dengan jelas urutan bab dan subbab, serta seluruh lampiran yang ada harus mempunyai nomor halaman masing-masing, dimulai dari halaman awal yakni halaman kata pengantar sampai halaman akhir yakni halaman yang berisi lampiran-lampiran. Lalu untuk poin yang kelima, yakni ada daftar tabel. Untuk daftar tabel sendiri di dalam sebuah karya tulis ilmiah mempunyai fungsi sebagai sekumpulan dari beberapa urutan tabel yang menunjang pembuatan karya tulis ilmiah. Atau dengan kata lain, daftar tabel merupakan rincian tabel yang berada di halaman tersendiri. Halaman daftar tabel ini terletak setelah halaman daftar isi dalam suatu karya tulis ilmiah. Di dalam halaman daftar tabel ini memuat mengenai nomor tabel, judul tabel, serta nomor halaman letak tabel berada. Selanjutnya, untuk poin yang keenam, yakni ada daftar gambar. Daftar gambar sendiri sebenarnya memiliki arti yang sama seperti daftar tabel. Cuma bedanya kalau daftar tabel itu berisi tabel dan untuk daftar gambar sendiri ini berisi gambar. Jadi daftar gambar berisi gambar yang menunjukkan di mana letak sebuah gambar dalam karya tulis ilmiah. Untuk daftar gambar ini memuat mengenai nomor gambar, judul gambar, serta nomor halaman letak gambar berada. Dan untuk poin yang terakhir atau poin yang ketujuh, ada daftar lampiran. Daftar lampiran dalam karya tulis ilmiah bertujuan untuk memberikan beberapa penjelasan-penjelasan yang lebih detail yang dianggap perlu di dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah. 1. Pendahuluan. Bagian pendahuluan adalah bab pertama yang dituliskan dalam karya ilmiah yang berfungsi mengantarkan pembaca untuk dapat mengetahui siapa dan apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa diteliti, kapan dan di mana diteliti, serta bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Oleh karena itu, di dalam bab pertama karya ilmiah memuat 1. Latar belakang masalah dan rumusan masalah, 2. Tujuan penelitian, 3. Ruang lingkup kajian, 4. Hipotesis dan postulat, 5. Sumber data atau cara memperoleh data, 6. Metode penelitian, dan 7. Sistematika penulisan atau penyajian. Yang pertama, latar belakang masalah. Bagian ini mengemukakan penyebab kemunculan suatu masalah.
Masalah muncul jika ada kesenjangan antara kondisi yang diharapkan atau yang seharusnya terjadi dan kondisi yang sesungguhnya terjadi atau realitas. Terdapat dua macam kesenjangan. 1. Kesenjangan teoritis atau konseptual yang diperoleh dari kajian pustaka. 2. Kesenjangan praktis atau kontekstual yang diperoleh dari fenomena di lapangan. Peneliti harus mampu membedakan antara masalah dan gejala. Gejala pada umumnya lebih mudah diidentifikasi, sedangkan masalah adalah penyebab dari timbulnya gejala tersebut yang perlu diteliti. Latar belakang masalah menjelaskan secara ringkas beberapa teori, pengalaman, dan pengamatan pribadi yang terkait dengan pokok masalah yang diteliti. Pernyataan mengenai alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam penelitian merupakan hal yang penting, menarik, serta perlu untuk diteliti harus dijabarkan dengan jelas di latar belakang masalah. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah wajib ada. Bagian ini menjelaskan apa yang menjadi masalah dalam penelitian. Rumusan masalah dirumuskan berdasarkan gejala yang muncul. Gejala tersebut kemudian didukung dengan teori dan logika berpikir yang tepat, sehingga rumusan masalah dapat tersampaikan secara akurat. Rumusan masalah juga harus relevan, di mana dapat dijalankan dalam realitasnya dan menarik. Rumusan masalah dapat dikatakan relevan jika dapat berguna dari sudut pandang praktis, teoritis, atau keduanya. Dalam menulis rumusan masalah, mahasiswa sekurang-kurangnya harus dapat menjawab dengan jelas apa yang menjadi masalah dan bagaimana masalah tersebut menarik perhatian. Rumusan masalah tidak dinyatakan dengan kalimat tanya, tetapi berupa kalimat pernyataan yang menunjukkan masalah penelitian. Yang kedua, tujuan penelitian. Bagian ini memuat penjelasan tentang sasaran yang lebih spesifik dan hal yang menjadi tujuan penelitian. Isi dari tujuan penelitian bersifat resiprokal dengan isi rumusan masalah. Tujuan penelitian dituangkan dalam kalimat pernyataan. Tujuan penelitian merupakan tujuan yang objektif, bukan tujuan subjektif. 3. Ruang lingkup dan batasan penelitian merupakan segi-segi apa saja yang akan dikaji untuk menjawab atau memecahkan masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Ruang lingkup dan batasan penelitian memuat asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian dan merupakan penegasan dari batasan masalah. Pada bagian ini, variabel dan indikator penelitian harus dijabarkan secara spesifik. 4. Postulat dan hipotesis. Postulat atau anggapan dasar, yaitu pernyataan yang dianggap benar secara a priori, biasanya berupa teori, dalil, hukum, rumus, atau aksioma, berkaitan dengan landasan teori, dan yang terakhir, postulat biasanya sebagai alasan atau sebab. Hipotesis atau dugaan, atau perkiraan, atau prediksi sementara yang diajukan berdasarkan 1. Hasil pengamatan sepintas yang dapat diperkirakan dari suatu peristiwa. 2. Pernyataan para pakar, kebenarannya harus diuji. 3. Dugaan kita mengenai masalah akan kita buktikan pada bab 3. Dan yang keempat, hipotesis diturunkan dari postulat. Kelima, sumber data atau cara memperoleh data. Usaha apa saja yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah, misalnya dengan menyebarkan angket, melakukan wawancara, mengadakan pengamatan, atau melakukan percobaan. Data yang dipergunakan yaitu data primer dan data sekunder. 6. Metode penelitian. Metode apa yang dipergunakan bergantung pada sifat masalah yang akan diteliti. Misalnya, metode historis, berkaitan dengan peristiwa pada masa lampau. Metode deskriptif, berkaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi. Metode deskriptif analitis, berkaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi disertai suatu analitis. Metode eksperimen atau percobaan, bila yang diteliti mengenai hal-hal yang akan terjadi atau mungkin terjadi. Dan ada pula yang menggunakan metode rasional atau empiris. Dan yang terakhir, sistematika penulisan. Bagian ini menjelaskan tentang pengorganisasian penulisan karya ilmiah secara singkat, beserta penjelasan mengenai isi dari karya ilmiah.
Tentu saja harus sesuai dengan ciri karya ilmiah yaitu sistematis. Sistematika penulisan karya ilmiah dapat dibuat dalam satu paragraf. Fungsinya untuk memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai hal-hal apa saja yang akan diuraikan dan dipaparkan dalam bentuk kalimat. Bab 2. Tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ini isinya biasanya ada kutipan teori-teori sebagai tolak ukur, terus ada pernyataan para akar, pendukung pendapat penulis, pendapat-pendapat yang diperoleh dari berbagai literatur. Dalam tinjauan pustaka itu diuraikan, harus berkaitan dengan ruang lingkup kajian. Terus uraian bab 2 sangat bergantung pada data sekunder. Hasil pengkajian berbagai rujukan berarti telah diuji oleh orang lain. Tinjauan pustaka biasanya ditulis juga dengan kajian teori yang berisi uraian mengenai variabel yang teliti, hubungan antar variabel penelitian, hasil penelitian yang relevan, kerangka penelitian, dan perumusan hipotesis. Namun, tidak selalu penelitian menggunakan hipotesis. Penelitian yang mendeskripsikan satu variabel tidak menuntut adanya hipotesis, cukup dengan mengajukan pertanyaan penelitian. Bab 3. Pelaksanaan hasil penelitian atau pembuktian hipotesis. Perlu diketahui bahwa setiap penelitian harus merumuskan hipotesis, sedangkan penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak perlu merumuskan hipotesis. Hipotesis sering disebut juga sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum nyata. Sebuah penelitian yang dirumuskan hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya, tersebut akan diuji oleh peneliti dengan pendekatan kuantitatif. Dalam hal ini, perlu dibedakan pengertian hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Suatu atau sebuah penelitian dapat terjadi atau timbul jika ada hipotesis penelitian, tetapi tidak selalu ada hipotesis statistik. Penelitian yang dilakukan pada populasi mungkin akan terdapat hipotesis penelitian bahwa hipotesis itu berupa jawaban sementara terhadap rumusan masalah, dan hipotesis yang akan diuji ini dinamakan hipotesis kerja. Terdapat dua macam hipotesis penelitian, yaitu yang pertama ada hipotesis kerja dan ada hipotesis nol. Hipotesis kerja dinyatakan dalam kalimat positif, dan hipotesis nol dinyatakan dalam kalimat negatif. Dalam statistik juga terdapat dua macam hipotesis, yaitu kerja dan hipotesis alternatif atau hipotesis alternatif tidak sama dengan hipotesis kerja. Dalam kegiatan penelitian, yang diuji terlebih dahulu adalah hipotesis penelitian, terutama pada hipotesis kerjanya. Bila penelitian akan membuktikan apakah hasil pengujian hipotesis itu signifikansi atau tidak, maka diperlukan hipotesis statistik. Dalam hipotesis statistik, yang diuji adalah hipotesis nol. Hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan antara data sampel dan data populasi. Yang diuji hipotesis nol karena peneliti tidak berharap ada perbedaan antara sampel dan populasi, atau statistik parameter adalah ukuran-ukuran yang berkenan dengan populasi. Dan statistik di sini diartikan sebagai ukuran-ukuran yang berkenan dengan sampel. Lalu, apa sih kegunaan hipotesis data penelitian? Kegunaan hipotesis data penelitian yaitu yang pertama memberikan batas, lingkup, atau jangkauan peneliti. Yang kedua, membantu peneliti mengenal arah atau sasaran mana penelitian dilakukan. Yang ketiga, memfokuskan data yang tercerai-berai. Yang keempat, menyiapkan peneliti
agar dapat memilih ada apa yang harus dikumpulkan. Yang terakhir, membantu atau memandu peneliti dalam memilih teknik analisis data. Bab 4. Pembahasan masalah. Dalam pembahasan masalah ini ada alternatif penyelesaian masalah. Ada perbandingan antara data primer dari lapangan dengan data dari pustaka atau data sekunder. Lalu ada komentar penulis tentang data yang terkumpul, ada pendapat penulis mengenai isi bab yang mendahuluinya, ada tafsiran penulis atas data yang diperoleh, lalu ada pendapat peneliti mengenai pemecahan masalah, ada rangkuman data-data dari hasil survei, ada penilaian mengenai suatu yang dideskripsikan, lalu ada arahnya harus tertuju pada terjawabnya persoalan yang diajukan dalam rumusan masalah. Uraian-uraian yang memuat penjelasan mengenai penyebab perlunya dilakukan penelitian terhadap suatu masalah yang muncul bisa berupa uraian, paparan, maupun poin-poin saja. Pada bagian ini, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, pentingnya masalah yang akan diangkat atau dibahas, telah pustaka yang telah ada tentang teknologi yang berhubungan dengan masalah yang diangkat atau dibahas, lalu manfaat hasil bahasan, terus ada perumusan masalah pokok. Biasakan perumusan yang dibuat berupa pertanyaan. Dalam membuat latar belakang, hendaknya penulis memaparkan sebab-sebab mengapa ia mengangkat atau memilih judul permasalahan tersebut. Alasan-alasan yang dapat dikemukakan antara lain itu, yang pertama, pentingnya masalah yang diangkat untuk diteliti. Sebab hal tersebut akan membantu dalam keefektifan pelaksanaan kerja. Yang kedua, memiliki daya minat peneliti. Mengapa? Karena dari pengalamannya, peneliti mendapatkan gambaran bahwa hal itu sangat menarik. Yang ketiga, sepanjang sepengetahuan peneliti, belum ada orang lain melakukan penelitian tersebut. Latar belakang masalah menguraikan alasan-alasan mengapa masalah, pertanyaan peneliti, serta tujuan peneliti, yang semua itu menjadi titik fokus peneliti. Dalam latar belakang masalah, permasalahan yang dikaji atau akan permasalahan atau pertanyaan yang muncul dalam penelitian harus jelas secara tersurat. Secara operasional, permasalahan yang dikaji harus relevan dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang diajukan. Pokok uraian latar belakang masalah hendaknya mampu meyakinkan pihak lain, seperti pembimbing dan penguji. Dengan demikian, unsur-unsur yang perlu diketengahkan dalam membuat latar belakang minimal memuat hal-hal seperti penjelasan dan mengapa masalah atau pertanyaan peneliti yang diteliti itu penting dan menarik. Terus beberapa bukti masalah yang diajukan belum ada jawaban atau pemecahan masalah yang belum memuaskan. Itu harus dijelaskan bahwa masalah yang diajukan atau diteliti belum diteliti oleh orang lain. Jikapun ada yang sudah meneliti atau penelitian ulang atau replikasi gitu, maka harus dijelaskan mengapa hal tersebut dilakukan. Selanjutnya, kedudukan masalah yang diteliti dalam konteks permasalahan yang lebih luas dengan memperhatikan perkembangan bidang yang dikaji. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Di sini terdapat pemaknaan terhadap hasil paparan yang sudah dituliskan sebelumnya. Penentuan kesimpulan dengan memperhatikan permasalahan yang sudah dirumuskan. Di sini kesimpulan sendiri merupakan ringkasan dari hasil dan pembahasan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk isai, bukan dalam bentuk numerikal. Sedangkan saran di sini memiliki arti berisi masukan terhadap pembaca tentang penelitian. Untuk selanjutnya, yaitu saya akan mempresentasikan tentang daftar pelengkap yang akhir atau daftar pelengkap akhir.
Daftar pelengkap akhir yaitu suatu bentuk daftar yang melengkapi dan menunjang dalam penulisan karya ilmiah yang letaknya ada di akhir bagian. Daftar pelengkap akhir itu ada 4, yaitu yang pertama adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan yang di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, lalu penerbit, identitas penerbit, dan tahun penerbit. Daftar pustaka ini itu digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Keberadaan daftar pustaka itu penting untuk menunjukkan bahwa tulisan atau karya ilmiah yang tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran orisinal seorang, yaitu tetapi juga mendapat rujukan yang banyak dari berbagai pikiran atau dari referensi yang lain. Selain itu, daftar pustaka juga digunakan sebagai ucapan terima kasih untuk penyumbang data penelitian. Selain itu, lebih soal daftar pustaka, dalam lebih dalamnya biasanya terdapat tentang referensi-referensi yang digunakan penulis sebagai bahan dasar penulisan karya ilmiah. Referensi ini dapat berasal dari buku ataupun website. Contoh penulisan daftar pusaka. Yang pertama yaitu contoh penulisan daftar pusaka dari sumber buku. Formatnya yaitu ada yang pertama adalah nama, lalu yang kedua ada tahun penerbit, lalu selanjutnya yaitu ada judul buku, lalu kota dan nama penerbit. Contohnya yaitu yang pertama ada nama, yaitu ditulis Suwardi, lalu Suwardi titik tahun penerbit seperti contoh 2001, lalu judul buku, cara membaca, terus kota dan nama penerbit Jakarta atau penerbitnya dari Gramet atau dari mana. Contohnya itu seperti nama yaitu Suwardi titik 2001 titik cara membaca titik Jakarta spasi Gramet. Lalu yang kedua penulisan daftar pustaka yang berasal dari artikel atau jurnal atau koran atau majalah. Formatnya yaitu yang pertama ada nama, tahun, judul penerbit, sudah itu saja. Seperti contohnya yaitu nama Umar, lalu tahun 2013 contohnya, lalu judulnya semacam buku bahasa Indonesia. Lalu penerbit yaitu di mana penerbitnya. Contoh jelasnya yaitu Umar titik 2013 titik buku bahasa titik volume 1 seperti, lalu dituliskan halaman berapa sampai berapa, lalu penerbitnya ditulis titik 2 sama dengan titik 2, lalu ditulis penerbitnya seperti Umar titik 2013 buku bahasa Indonesia, lalu jurnal kebahasaan dan kesastraan volume 1 halaman 1 sampai sekian, Pangkal Pinang seperti contohnya kota penerbitnya yaitu Pangkal Pinang, kantor bahasa provinsi Belitung. Lalu yang selanjutnya adalah penulisan daftar pustaka dari internet. Formatnya yang pertama yaitu ada nama, tahun penayangan, lalu judul, terus link, waktu pengambilan. Contohnya itu Iqbal titik tahun 2022, lalu judulnya yaitu seperti dampak pandemi corona, lalu linknya seperti titik www atau https sekian, terus waktu pengambilan seperti 10 Februari 2002 pukul 11. Lalu selanjutnya yaitu daftar pelengkap yang kedua yaitu ada lampiran. Lampiran merupakan bentuk teks penunjang dalam tata tulis karya ilmiah yang bentuknya tidak jauh seperti daftar isi. Lampiran merupakan bukti-bukti pendukung atau otentik yang dilakukan saat penelitian. Misalnya itu seperti angket, lalu daftar pertanyaan wawancara, hasil wawancara, dan lain-lain.
bagian dan sebagainya yang dianggap terlalu mendetail bila dimasukkan dalam tubuh keterangan. Bila lampiran atau appendix itu lebih dan sebuah itu diberi nomor urut dengan huruf kapital atau huruf besar, kemudian disusun sesuai dengan urutan unsur karangan yang memuat lampiran itu. Lalu lampiran itu memberikan beberapa penjelasan yang lebih detail yang dianggap perlu di dalam penulisan karya ilmiah, yaitu nomor urut lampiran. Nomor urut lampiran yaitu biasanya ditulis dengan huruf kapital. Yang selanjutnya daftar penunjang akhir yang ketiga adalah ada indeks buku. Indeks buku adalah istilah atau kata yang tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai nomor halaman istilah atau kata yang ditemukan. Biasanya indeks buku itu ditaruh di halaman yang akhir dalam sebuah buku yang berguna untuk mempercepat untuk mencari istilah yang ada di dalam buku yang tidak bisa yang sulit diartikan. Lalu fungsi indeks buku itu untuk mempermudah pembaca agar dapat memahami kata yang belum dimengerti. Lalu bentuk-bentuk atau macam-macam indeks itu ada 4. Yang pertama adalah indeks nama. Indeks nama itu susunan atau kumpulan nama orang dalam sebuah indeks. Lalu yang kedua ada indeks topik atau subjek atau istilah, yaitu istilah-istilah yang kita tidak tahu kata tersebut, yaitu yang sulit yang diartikan. Lalu yang ketiga ada perincian indeks topik. Itu adalah subjek atau istilah yang ada kaitannya dengan subjek yang ada dalam sebuah indeks topik. Lalu yang terakhir itu ada nomor halaman. Nomor halaman itu indeks buku yang bertuliskan nomor-nomor halaman di mana sebuah menunjukkan letak istilah tersebut. Lalu istilah penunjang yang terakhir adalah riwayat hidup. Riwayat hidup yaitu sebuah catatan singkat yang menggambarkan diri seseorang, menggambarkan pribadi seseorang yang menuliskan karya tata tulis tersebut. Jadi dia dituliskan karena seperti dia menulis karya ilmiah, lalu dia dituliskan riwayat hidupnya. Contoh daftar riwayat hidup itu seperti tulisannya itu seperti nama seseorang, yaitu seperti misal namanya yaitu adalah Irwan. Itu seperti contohnya Irwan dilahirkan di Jepara pada tahun 2001 bulan Oktober tanggal 20. Lalu dideskripsikan secara singkat, yaitu seperti dia orang tuanya bernama siapa, terus dilahirkan di mana, lalu pada jam berapa, tanggal berapa, lalu dia sekolah di mana, terus mempunyai prestasi apa, begitu. Jadi daftar riwayat hidupnya itu yang menonjol atau yang penting itu ditulis agar seseorang pembaca yaitu mengetahui siapa penulis karya tata tulis ilmiah tersebut. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam menunjang kegiatan diskusi kami dan juga cakupan materi. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.